Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Islamia dengan NPM 06.2020.1.07.328. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan sebuah tugas praktikum dari praktikum sistem operasi. Jadi yang pertama itu ada soal, di mana di soal tersebut terdapat gambar sebuah treat dan juga proses. Di situ disuruh menjelaskan bahwa penjelasannya adalah treat adalah unit terkecil dalam suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh suatu sistem operasi. Dari gambar yang terdapat di soal, saling bekerja berbagai proses dengan treat lain, meliputi sumber daya dan bagian data yang mengacu pada proses yang sama. Treat proses dapat melakukan lebih dari satu perintah pekerjaan pada waktu yang sama. Terus yang untuk soal nomor 2 yaitu terdapat soal disuruh membuat program single threading. Jadi di sini saya akan mendemokan program single threadingnya, di mana saya untuk single threadingnya ini disuruh untuk membuat atau dari kelas interface. Jadi di sini saya membuat program untuk program faktorial. Yang pertama di sini ada kelas faktorial dengan implements runnable. Nah, ini implements runnable ini adalah interface dari sebuah program. Kemudian ada private final in my number. Kemudian ada public factorial in my number untuk pendeklarasiannya. Terus dipanggil, ini adalah konstruktor, yaitu this my number. Kemudian terdapat override. Override itu berarti metodenya yang terdapat di kelas ini adalah metode yang sama. Kemudian di sini ada public void run. Di public void run ini terdapat proses-proses untuk menjalani memunculkan perhitungan faktorialnya. Di sini pertama ada pendeklarasian untuk integer CTR sama dengan 1, terus dia akan memunculkan my number faktorial sama dengan. Kemudian di sini ada perulangan untuk i-nya sama dengan my number, terus i-nya lebih besar sama dengan 1, terus i min. Kemudian CTR dikali sama dengan i. Kemudian di sini ada pengujian if else. Di if else ini jika i-nya lebih besar sama dengan 2, maka dia akan menampilkan i tersebut dikali. Jika tidak, maka dia akan sama dengan. Maksudnya jika i-nya kurang dari 2, maka dia akan memunculkan sama dengan. Terus di sini ada try catch. Try catch ini, di dalam try catch ada treat sleep 200. Di sini treat sleep itu berfungsi untuk penjedaan antara treat. Jadi di treat itu tidak mungkin cuma satu treat, jadi ada beberapa treat. Jadi untuk dijeda untuk keluarannya. Jadi treat yang pertama, treat yang kedua itu ada jedanya untuk keluarnya. Terus try catch sendiri berfungsi untuk membaca error yang ada di dalam program. Di sini terdapat main class dari kelas faktorial tersebut. Di sini ada public static void main. Di dalam public static void main di sini ada faktorial dengan nama objek F1 new faktorial. Ini 5, parameter 5 maksudnya untuk yang difaktorialkan itu angkanya berapa. Jadi kalau mau 8 ya 8 faktorial, 5 faktorial. Ini kita coba untuk 5 faktorial saja. Terus treat T1 sama dengan new treat, terus dipanggil F1-nya. Terus kemudian treat 1-nya ini dijalankan start. Kita coba untuk run programnya. Nah, untuk run programnya dia akan memunculkan 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dengan hasil 120. Gitu. Terus kemudian untuk yang soal nomor 3 itu disuruh membuat program multithreading, di mana di multithreading saya ini saya menggunakan perhitungan untuk menampilkan bilangan ganjil. Jadi di multithreading ini dengan ketentuan harus mengextend dari kelas treat. Jadi di sini yang pertama-tama ada public class ganjil dengan extend treat. Maksud dari extend adalah mewariskan seluruh atribut
yang ada di kelas strip kepada kelas ganjil. Terus di sini ada pendeklarasian untuk angka, terus public ganjil in angka, terus di sini ada konstruktor dari angka, terus di sini ada override seperti tadi. Override itu adalah metode yang sama. Terus di dalam override di sini tuh ada perulangan di mana dimulai dari 0 A-nya, terus A kurang dari angka, A diinkremenkan. Kemudian di dalam itu ada pengujian, yaitu jika A modulus 2 tidak sama dengan 0, atau ini untuk menampilkan bilangan ganjil, dia akan menampilkan di jumlah. Terus di sini terdapat try catch seperti yang saya jelaskan di kelas faktorial tadi. Jadi try catch itu untuk penjedaan trit-trit yang dijalankan agar tidak tertumpuk. Terus kemudian di sini terdapat main kelasnya. Di main kelas ini ada dipanggil untuk ganjil dengan namanya yaitu im new ganjil dengan parameternya adalah 15 angka, terus ganjil im2 new ganjil, terus ini dipanggil untuk trik T1 dan juga trik T2, maka di sini akan dijalankan T1 dan T2-nya. Kita coba untuk run programnya. Nah, di sini akan keluar 1 dengan outputnya satunya 2 kali, 3-nya 2 kali, karena di program ini dipanggil untuk T1 dan T2-nya. Ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 untuk bilangan ganjil dari parameter 15. Terus kemudian di soal nomor 4, ini disuruh menjelaskan pengertian dari Windows Service. Jadi Windows Service sendiri mempunyai pengertian. Windows Service adalah sebuah aplikasi yang berjalan dari proses booting pada sistem operasi Microsoft Windows. Terus untuk yang nomor 5 itu disuruh memberikan contoh aplikasi Windows Service secara default. Jadi secara default untuk contohnya adalah ada text schedule, terus Windows Time, terus DHCP client dan juga DNS client. Kemudian yang nomor 6 disuruh membuat Windows Service atau Windows Update dengan memulai update dari jam 1 dan berakhir dari jam 6. Jadi kita pertama-tama masuk ke dalam Windows Service-nya. Nah, di Windows Service ini kita klik yang Windows Update, terus klik kanan, pilih Properties. Nah, untuk service name-nya ini di-copy. Setelah di-copy, setelah itu masuk ke text schedule, masuk ke notepad. Notepad yang pertama yaitu kita net start dulu, terus di-copy, terus disimpan. Disimpan terlebih dahulu, kita namai dengan start update.bat. Terus dengan save as type-nya all files, kemudian di save. Setelah di save, kita masuk ke notepad lagi, yang next stop kita copy lagi, kemudian kita save. Kita namai dengan update.bat.
kemudian save as type-nya all file, kita simpan. Sudah disimpan, kemudian masuk ke dalam text schedule-nya. Jadi di sini masuk ke dalam text schedule-nya ada create text. Kita klik create text-nya. Nah, di create text ini kita masuk ke generalnya dengan nama start update, terus masuk ke triggernya, kita new, ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kendala atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.